Halo, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Florida Melati, salah satu mahasiswa dari Universitas Timur, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Baik, sekarang saya sedang berada di salah satu lahan pertanian yang berada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait dengan beberapa komoditas yang dibudidayakan oleh para petani yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Baik, untuk pemilik lahan yang akan saya wawancarai sekarang yaitu Bapak Fati. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan di salah satu petani yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, yaitu Bapak Fati, kendala ini bukan lagi hal yang asing bagi beliau. Dia mengatakan bahwa dia sangat sulit dalam menemukan solusi untuk mengendalikan jenis hama yang telah menyerang tanaman, terlebih khususnya tanaman hortikultura. Dari masalah ini, saya dapat menemukan sebuah inovasi dalam mengatasinya, yaitu dengan pembuatan pestisida nabati yang berbahan utama dari putung rokok untuk pemberantasan hama atau serangga yang telah menyerang bagian dari hasil pertanian yang kita budidayakan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam putung rokok itu tentunya ada bahan kimia yang sangat berbahaya bagi kesehatan, seperti karbon monoksida, nikotin, dan beberapa zat kimia lainnya. Ini kita bisa jadikan sebagai ancaman bagi hama yang telah menyerang, yakni bisa mengurangi populasi hama tersebut. Beberapa keunggulan dari penggunaan pestisida putung rokok ini yaitu alat dan bahannya itu mudah didapatkan, proses pembuatannya juga cukup mudah dan sangat sederhana. Sebagai salah satu ramah lingkungan, mengurangi limbah yang dapat membawa dampak negatif bagi lingkungan di sekitar kita. Ini adalah salah satu teknik yang sangat sederhana karena tidak membutuhkan biaya ataupun modal yang mahal, sehingga tidak ada alasan bagi para petani untuk tidak mau mencoba atau melakukannya. Dari sini saya telah menyiapkan beberapa alat dan bahan yang bisa kita gunakan dalam pembuatan pestisida ini. Yang pertama, putung rokok, kemudian air, kemudian bada atau di sini kita bisa menggunakan ember atau gayung sesuai dengan ukuran pestisida yang mau kita aplikasikan nanti. Kemudian sprayer dan kain bekas untuk menyaring pestisida yang telah kita diamkan atau kita rendam selama tempo waktu 24 jam atau 1 malam ya teman-teman. Berikut merupakan langkah-langkah atau prosedur pembuatan pestisida nabati yang berbahan utama dari putung rokok. Sekarang kita lanjut ke proses atau tahap pembuatan pestisida nabatinya. Di sini ada beberapa alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama ada putung rokok sekitar 1 genggam, botol aqua bekas dengan ukuran 600 ml dan air dan gayung. Tahap pertama yang saya lakukan di sini yaitu memasukkan putung rokok ini ke dalam 600 ml air sesuai dengan ukuran botol aqua yang ada ini. Memasukkan 1 genggam. Lalu ini diaduk menggunakan kayu ya teman-teman, secara sederhana saja. Aduk sampai semuanya terlarut. Baik, sekarang rendaman ini kita diamkan selama 24 jam sampai menghasilkan cairan yang berwarna coklat. Baru nanti kita bisa
masukkan ke dalam botol, kemudian kita bisa aplikasikan pada jenis tanaman apa, dan kita identifikasi hama apa yang dapat menyerang tanaman nanti. Teman-teman, ini adalah hasil dari pestisida puntung rokok setelah didiamkan kurang lebih dalam waktu 24 jam atau 1 malam dalam wadah. Kita bisa lihat warnanya berubah menjadi warna coklat. Kemudian kita langsung saja aplikasikan pada tanaman atau bagian dari tanaman yang terserang oleh hama. Di sini saya aplikasikan pada tanaman tomat yang ada di depan kos saya. Kita semprot saja, kita amati dulu hama apa saja yang menyerang tanaman. Di sini ada hama kutu daun atau hama putih yang telah menyerang bagian daun dari tanaman, karena ini tentunya dia dapat mengganggu proses pertumbuhan dari tanaman ini ya teman-teman. Kita semprot saja pada bagian daun ini. Bila teman-teman tanya apakah pestisida ini dapat berpengaruh atau memiliki dampak negatif bagi si tanaman ini, jawabannya sebenarnya tidak ya teman-teman, karena dia juga bisa mengendalikan nutrisi dalam tanah yang telah diserap atau telah diambil oleh tanaman di dalam tanah. Jadi sebenarnya tidak ada bahayanya bagi tanah ataupun bagi tanaman yang kita budidayakan ini. Untuk pengaplikasiannya, waktu yang paling efektif kita lakukan yaitu pada pagi hari, karena di mana hama ini aktivitas mencari mangsa atau mencari makanannya itu pada pagi hari. Jadi kita bisa semprot saja pada pagi hari. Dan untuk pengamatan atau melihat hasilnya nanti apakah populasi dari hama ini sudah benar-benar menurun atau berkurang, kita lihat pada dalam waktu 2 hari, kurang lebihnya 2 hari ya teman-teman. Kita bisa amati kembali bahwa pestisida ini memang sangat mempan untuk mengurangi populasi hama yang telah menyerang bagian dari tanaman yang telah kita budidayakan. Jadi untuk teman-teman atau para petani, jika kita sulit menemukan solusi dalam menangani hama yang telah menyerang tanaman, karena kadang kita sering menggunakan pestisida kimia ya teman-teman untuk mengendalikan hama. Seperti yang kita ketahui bahwa pestisida kimia ini sebenarnya tidak baik untuk proses pertumbuhan tanaman, karena ada beberapa dampak, yaitu dia dapat merusak kondisi atau mengurangi unsur hara dalam tanah ya teman-teman. Kemudian dia juga dapat berpengaruh bagi kesehatan kita nanti, di mana produksi atau hasil dari tanaman yang kita budidayakan nanti sebenarnya tidak baik untuk kesehatan jika kita sering menggunakan pestisida kimia. Jadi alangkah baiknya kita membuat atau meracik sendiri pestisida nabati yang tentunya tidak mempunyai bahaya bagi kesehatan kita.